Selamat pagi anak-anak semuanya, anak-anak kelas 6. Pagi hari ini bersyukur karena kebaikan Tuhan kita boleh ada, pertolongan Tuhan kita boleh bernafas. Salam sehat semuanya. Pagi ini mulai pelajaran agama. Kita masuk dalam pelajaran bab yang kedua, dan sebelumnya kita akan berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, pertolongan-Mu kepada kami. Saat ini kami belajar firman-Mu, kami mohon Roh Kudus-Mu Tuhan, memberikan pengertian bagi kami supaya kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, pagi hari ini kita belajar tentang ibadah dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru terdapat dalam bacaan Alkitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41-47, bagaimana gereja mula-mula mereka hidup dalam ibadah, bersekutu, memuji besarkan nama Tuhan. Ada di Efesus 5 ayat 19 dan Roma 12 ayat 1-2. Nah, di buku materinya, di buku pelajarannya bab 2, di situ dikatakan ibadah dalam perjanjian baru. Dan di perjanjian lama kemarin kita sudah belajar bagaimana jemaat bangsa Israel melakukan ibadah melalui kurban. Tapi kalau di perjanjian baru, ibadah dalam perjanjian baru adalah bersekutu kepada Tuhan. Di situ diuraikan materi, ada Yesus ada di ibadah di sinagog. Jadi ketika Yesus ada dalam dunia, dia mengajar di bait Allah, di sinagog bangsa Israel, mengajarkan firman Tuhan. Itulah ibadah. Di situ Tuhan Yesus, ibadah sinagog itu dalam banyak kitab suci. Ada dalam Matius 13 ayat 54, ada di Lukas, ada di Markus, ada di Yohanes. Yesus mengajar di bait Allah, ada gambarnya di halaman 11. Nah, di halaman 11 bagian bawah, anak-anak, nama kegiatan. Tuliskan kegiatan-kegiatan yang termasuk ibadah. Rajin belajar itu udah beribadah, berdoa. Apapun kegiatan tuliskan yang termasuk ibadah. Sampai halaman 12. Nah, di 12 bagian B, ibadah gereja pertama, gereja mula-mula. Itu saya bilang tadi, rasul-rasul berkumpul memecahkan roti bersama-sama. Di situ ada Petrus dan murid-murid Tuhan. Itu di Kisah Para Rasul. Dan di halaman 13, kegiatan pelajaran, bacalah kembali tentang gereja perdana. Itu di Kisah Rasul pasal 2 tadi. Di situ dibaca mengapa pertumbuhan jemaat perdana bisa begitu pesat. Sekali berkhotbah Petrus 3.000 jiwa bertobat. Nanti kalian tulis di halaman 13. Nah, di bagian C bagian bawah, ibadah menurut Rasul Paulus. Nah, dikatakan di situ Roma 12 ayat 1, karena itu saudaraku demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kita yang sejati. Nah, kalau di Rasul Paulus, ibadah lagi itu tubuh kita persembahkan kepada Tuhan sebagai ibadah yang sejati. Nah, di bagian sini ada poin-poinnya di Kolose 3:23, apa yang kita lakukan itu semuanya untuk Tuhan. Dan ada perbedaan di bawah halaman 14, perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan di halaman 15, kegiatan, problem. Di sini kita melihat, tuliskan pengalaman atau perasaan ketika mengikuti ibadah di hari Minggu. Hal apa saja yang menarik perhatian dalam ibadah tersebut, mengapa. Itulah di halaman 15. Dan di halaman 16, tuliskan di situ penugasan peta sikap. Tuliskan ibadah dalam menentukan kualitas orang yang beribadah. Jadi sikap orang yang suka beribadah tuliskan di halaman 16. Nanti baca nanti penugasannya, anak-anak semua kerjakan, dan sebelum mengerjakan berdoa, minta Roh Kudus memberikan pengertian bagi kita. Karena tubuh kita ini adalah ibadah yang sejati yang kita persembahkan kepada Tuhan. Saat ini kita berdoa, kita bersyukur. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini kami sudah belajar akan firman-Mu, bersama diri dalam hidup kami. Ajarkan kami mau beribadah lebih sungguh-sungguh. Apa yang kami lakukan semuanya untuk Tuhan, mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.